Halo semuanya. Oke, jadi kalian mungkin beberapa dari kalian ada yang relate gak sih dari kalian punya tugas sekolah atau misalkan ada kalian mau ngitung sesuatu defleksi beam. Nah, kalian pasti kan kebingungan nih. Bingung kesulitan. banget Nanti kayak gini ada macam-macam variasi beam-beamnya yang ada kan. Jadi gimana sih caranya ngitung yang cepet nih? Nah, jadi Gimana? di sini kami punya tugas algoritma dasar dari kelasnya Bu Vika, kelas C dari ITS. Nah, kami ini punya program, yaitu programnya sebagai sarana untuk kita, ya kalkulator untuk menghitung defleksi beam dengan macam-macam variasi yang ada. Nah, gimana sih? Sebelum itu kita perkenalkan dulu deh. Perkenalkan, nama saya Matthew. Saya Farel. Saya Zidan. Dan saya Noval. Nah, kami dari algoritma dasar kelas B. Jangan lupa simak ya videonya. Dadah. Bye-bye. Jadi di program ini kita yang pertama di tampilan utama kita memiliki tampilan di sidebar terdapat menu-menu untuk mengisikan atau input kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Contohnya yang pertama ada jenis pin atau jenis tumpuhan. Kita punya pertama simple, kedua cantilever, dan ketiga fixed mix. Kemudian di sini juga kita bisa menginputkan panjang batang dari batang yang kita tinjau. Selanjutnya di sini ada kita dapat memilih jenis-jenis material dan jenis material tersebut dapat digunakan untuk menentukan nilai modulus yang. Kemudian untuk jenis-jenis penampang terdapat seperti ini, bisa dilihat. Dan juga spesifikasi dari jenis penampang tersebut. Contohnya adalah lebar dan tinggi juga. Nah, yang terakhir kita dapat menentukan jenis-jenis pembebanan yang ada. Yang pertama ada pembebanan merata segitiga, kemudian ada pembebanan merata, kemudian ada pembebanan pusat seperti ini. Ayo mulai. Nah, sehingga jika kita pencet simulasikan akan tampil seperti ini. Boom. Maka tampilan ini kita dapat melihat gambar-gambar dari yang kita udah inputkan tadi. Kemudian di bagian bawah terdapat grafik distribusi load. Ya, sorry. Di bagian bawah kita dapat grafik defleksi. Dan sorry. Dan selanjutnya untuk pembahasan coding dapat dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, yaitu terima kasih Matthew. Pertama, nah, sekarang kita mulai masuk ke codingannya dengan saya Noval. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan import Streamlit, kemudian NumPy dan matplotlib.pyplot. Nah, kemudian di sini di baris awal kita pakai struktur data dictionary yang kita kasih nama materialdict. Nah, kenapa kita pakai dictionary? Jadi kita pakai dictionary supaya kita bisa gampang nge-map atau masangin nama material berupa teks kayak baja, kayu, aluminium, beton langsung ke angka modulus elastisitasnya. Nah, contohnya kalian bisa lihat di sini untuk baja modulus elastisitasnya adalah 200 E9, artinya 200 kali 10 pangkat 9 atau 200 gigapascal dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian input. Nah, di bagian input ini kami pakai logika percabangan dasar, yaitu if dan else, buat nentuin bentuk penampang. Nah, misal user milih persegi, berarti if persegi, nanti user bakal diminta untuk input lebar dan tinggi, untuk hitung momen inersia pakai 1/12 BH pangkat 3. Nah, kalau else berarti user pakai lingkaran, jadi user cuman disuruh input diameter. Jadi diameter nanti buat ngitung inersianya juga. Nah, dengan ini perhitungan jadi lebih simpel dan lebih cepat. Selanjutnya masuk ke core hitungannya yang akan dijelaskan sama Farel. Begitu tombol analisis struktur ditekan, algoritmanya jalan. Kami pakai NumPy buat bikin array X yang isinya 500 titik di sepanjang batang. Jadi bayangin batang itu kita potong jadi 500 bagian kecil. Nah, untuk algoritmanya kami pakai nested if atau if yang bersarang. Pertama cek dulu beban apa yang aktif antara
beban terpusat atau beban merata kotak. Terus di dalamnya kita cek lagi, oh ini tumpuannya cantilever atau simply supported. Nah, apabila udah dipilih, berdasarkan pilihan itu persamaan superposisinya dieksekusi. Nah, untuk persamaannya sendiri kami ambil dari appendix di belakang buku Hibbeler ya. Nah, itu yang menarik itu pas ngitung beban terpusat. Berbeda sama beban merata, beban terpusat itu bikin batangnya punya dua zona persamaan yang beda, sebelum kena gaya dan sesudah kena gaya. Makanya kami pakai for loop buat ngecek 500 titik tadi satu persatu. Logikanya, jika titik XI kurang dari gaya beban, pakai rumus A. Else, selain itu pakai rumus B. Maka hasil semuanya ditampung di satu array total. Buat hasil grafiknya dilanjutin oleh Zidan. Ayo, Terima kasih Farel atas transisinya. Selanjutnya kita akan memvisualisasikan matplotlib. Nah, dimulai dari logika sederhana, yaitu kita merumuskan, semisal kita menggunakan cantilever. Jadi yang dipilih adalah elif cantilever seperti ini teman-teman. Jadi kita akan menggambarkan cantilever ini di mana tumpuannya 0,0 min 0,3 sampai 0,3. Setelah kita menggambarkan, tentunya juga terdapat panah bebannya dong. Nah, ini terdapat beberapa panah beban sesuai yang kita define di awal tadi yang sudah dijelaskan teman saya, yaitu ada beban kotak, lalu merata segitiga, dan terpusat. Jadi itu setiap panah-panahnya itu didefine itu dengan menggunakan 4J in P lint space yang memanggil AX1 row. Setelah itu kan sudah terbentuk panahnya, otomatis kita akan membuat kurvanya juga dong. Nah, dengan kurvanya bagaimana cara membuatnya? Yaitu seperti ini teman-teman. Dengan kita memanggil ya ini max IDX sama dengan NP armin Y total. Nah, fungsi ini digunakan untuk melacak bahwa terdapat nilai yang paling negatif di dalam array defleksi. Nah, fungsinya apa sih kita mencari nilai paling negatif? Agar kita mengetahui defleksi. Jadi defleksi maksimal itu di titik ini. Nah, itu. Setelah itu kita masuk ke jarak maksimum sama dengan Xmax IDX, sehingga kita langsung ketemu letak meter maksimumnya tanpa perlu dicari manualnya. Jadi yang kita define di awal negatif tadi kita dapat temukan dengan jarak maksimum. Lalu di sisi akhirnya kita akan mendefine set Y X label, set Y label, invert axis, dan grid. Yaitu seperti keterangan biasanya lah untuk pada umumnya grafik. Setelah itu grafik bisa dinyatakan selesai. Baik, demikian tadi merupakan penjelasan dari kelompok kami. Semoga dengan adanya program ini dapat dimanfaatkan untuk keperluan kita dalam mata kuliah mekanika kekuatan material dalam perhitungan defleksi. Kami pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di like ya.